Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim. Amma ba'd. Sahabat dai yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmatnya. Kemudian kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tambahkan nikmatnya kepada kita semuanya, terutama nikmat ibadah Islam. Salawat beserta salam tak lupa kita sanjungkan kehadiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun umatnya ke jalan yang lurus, jalan yang senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat dai yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan manusia ini bukan lain dan bukan pula tujuannya adalah satu, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya satu, hanya untuk beribadah kepada-Nya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini, yakni dalam hal ibadah, Imam Nawawi Al-Bantani dalam kitab tafsir Munirnya atau sering disebut dengan kitab tafsir Marahlabi di Kasyfi Makna Qur'anil Majid, beliau menguraikan tentang klasifikasi ibadah. Yang pertama adalah ibadah qalbiyah, yaitu ibadah yang masuk dalam kategorinya hati. Contohnya seperti apa? Meyakini ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, meyakini firman-firman Allah Subhanahu wa taala dari suratul Fatihah sampai surah An-Nas. Kita yakin bahwa itu adalah merupakan firman Allah Subhanahu wa taala, meskipun kita tidak mengetahui dan tidak mengerti arti daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita yakin bahwa itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala dan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka kita tetap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena hal tersebut adalah merupakan ibadah qalbiyah. Kemudian yang kedua, yaitu ibadah lisaniyah, ibadah yang masuk dalam kategorinya ibadah lisan. Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah kebaikan. Dan jika tidak mampu, maka lebih baik diam. Artinya apa? Jika kita ada satu kemampuan untuk menyampaikan kebaikan, maka sampaikanlah kebaikan tersebut dengan melalui lisan kita. Karena diri kita ini adalah sebagai umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sebagai penerus dan penyambung daripada lisan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tentu dengan cara yang lemah lembut dan tutur bahasa yang sopan, bukan dengan makian, bukan dengan cacian, bukan dengan ejekan, apalagi dengan hinaan. Maka dakwah ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu mengajak bukan mengejek, merangkul bukan memukul, mendidik bukan membidik. Maka hal itulah sebagai misi dakwah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dapat diterima oleh seluruh umat manusia. Maka hadirin sahabat dai yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jagalah lisan kita dan sampaikanlah kebaikan-kebaikan dengan melalui lisan kita, yaitu bil hikmati wal mau'izah, tentu dengan cara yang lemah lembut. Kemudian yang ketiga, yaitu ibadah badaniyah, ibadah yang masuk dalam kategorinya anggota tubuh. Gerakan kita, langkah kaki kita dari rumah menuju masjid Allah Subhanahu wa taala, menuju rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka melaksanakan kewajiban agar kita tidak tertinggal takbiratul ula, dan kita melangkahkan kaki kita dari rumah menuju masjid agar kita tidak tertinggal, yakni selalu melaksanakan berjamaah di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, meskipun kita tidak mengetahui fadilahnya.
Meskipun kita tidak mengetahui keuntungannya, langkah kaki kita dari rumah menuju ke rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, sahabat dai yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ibadah maliyah. Ibadah yang masuk dalam kategorinya adalah berupa harta. Rizki yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, maka seyogianya kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita senantiasa mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berlipat ganda. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, lan talalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sekali-kali kamu tidak akan mendapat kebaikan sampai kamu betul-betul mengeluarkan apa yang kamu cintai. Maka sahabat dai yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita termasuk orang yang senantiasa istiqamah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari Al-Faqir Syairozi Al-Karim, mudah-mudahan sedikit bisa bermanfaat bagi semuanya, khususnya bagi saya pribadi. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.